Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang PPKN, yaitu tentang mentaati peraturan. Ini ada pada tema 2 subtema 1 ya. Kalian persiapkan buku paketnya dan juga pensil. Mari kita belajar. Pertama-tama, kalian buka pada buku paket halaman 15 dan 16 pada subtema 1 ya. Ingat, ini tema 2. Di situ ada suatu bacaan. Mari kita membaca dengan Bu Guru ya. Ada Benny, Tiur, dan juga ibunya. Benny, Tiur bermainnya sudah ya. Tapi Benny masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Iya, Dik. Besok kita lanjutkan bermain ya. Benny masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu ya. Benar kata Ibu, Dik. Ayo kita mandi. Baiklah, Bu. Kak, ayo. Nah, itu tadi percakapan antara Ibu, Benny, dan juga Tiur. Mereka ternyata sedang bermain simpai. Lalu ibunya mengingatkan mereka agar mereka menyudahi permainannya dan segera mandi. Nah, pada halaman 17 juga ada beberapa pertanyaan. Mari kita menjawab. 1. Apa yang disampaikan ibu kepada Benny dan Tiur? Jawabannya yaitu ibu menyuruh untuk berhenti bermain dan segera mandi ya. 2. Apa tanggapan Benny ketika diingatkan ibu? Jadi Benny mentaati perintah ibu ya. 3. Mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain, anak-anak? Nah, di sini ada yang tahu nggak? Jawabannya yaitu agar tidak melupakan kewajiban kita yang lain. Apa Bu Guru kewajiban kita yang lain? Nanti Bu Guru jelaskan ya, anak-anak. Nah, nomor 4. Apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Akibatnya yaitu kita akan lupa kewajiban kita yang lain. 5. Diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Di sini langsung Bu Guru kasih tahu ya, jawabannya yaitu adil dan tidak boleh bertengkar. Nah, di sini Bu Guru mau menjelaskan juga. Nah, ini pesan dari ibu tadi ya. Pesannya yaitu kita harus ingat waktu saat bermain. Jangan sampai kita melupakan waktu ya. Karena apa, Nana? Agar kita tidak melupakan tanggung jawab kita yang lain. Nah, tanggung jawab kita yang lain itu seperti apa? Seperti mandi, belajar, atau mengaji, seperti itu ya. Atau sholat, itu kewajiban kita yang lain. Terkadang kan kalau kita terlalu serius bermain, akhirnya kita lupa mandi. Kita lupa tidak belajar. Kita lupa tidak sholat, seperti itu ya. Itu tidak boleh. Yang baik yaitu kita harus ingat waktu. Misal kalau sore kita bermain pukul 3 sampai pukul 4. Berarti kalau sudah pukul 4 kita sudahi. Kita langsung mandi dan juga sholat, lalu belajar atau mengaji, seperti itu ya. Semoga paham ya. Selanjutnya yaitu dibuka pada buku paket halaman 41. Nah, di sini ada teman-teman sedang berolahraga. Tapi olahraganya yaitu ada suatu permainan, anak-anak. Nah, dalam suatu permainan kan pasti ada aturannya. Nah, kalian baca penjelasan Benny berikut. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa peraturan. Teman-teman mau tahu? Nah, mau tahu enggak peraturan di rumahnya Benny? Ayo, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mengetahui peraturan di rumahnya Benny, di sini Benny mau menjelaskan tentang apa itu peraturan. Peraturan adalah pedoman agar bisa hidup tertib dan teratur. Peraturan harus ditaati oleh semua orang, baik kapanpun dan dimanapun. Nah, anak-anak, jadi dari penjelasannya Benny ini, peraturan itu dibuat agar hidup kita semakin tertib dan teratur, anak-anak. Nah,
Peraturan ini juga harus ditaati oleh semua orang, baik yang muda, yang tua, atau yang masih kecil harus mentaati peraturan. Peraturan ini harus dilaksanakan di mana, Bu Guru? Dimanapun, di sekolah ada peraturan, di rumah ada peraturan, bahkan di tempat bermain juga ada aturan. Ya, paham ya? Selanjutnya di halaman 42 kalian buka. Aturan di rumahku. 1. Bangun pagi pukul 5.00. 2. Setelah bangun merapikan tempat tidur. 3. Selalu minta izin bila bepergian. 4. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. 5. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. 6. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7. Pukul 7 malam belajar dengan rajin. Dan yang 8, pukul 9 malam tidur. Nah, ini merupakan peraturan yang ada di rumah Beni tadi ya. Nanti kalian Bu Guru beri tugas untuk membuat aturan seperti ini ya. Sekarang buka bukunya halaman 48. Nah, di sini ada Beni dan Edo sedang bermain apa itu anak-anak kelihatannya? Iya, itu bermain tembak-tembakan tapi bukan tembak beneran ya. Ini menggunakan air. Nah, di situ juga ada pertanyaannya seperti berikut. Nomor 1. Apa yang dilakukan Beni dan Edo? Yaitu bermain tembak air. Sudah terlihat kan? 2. Bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Yang terkena tembak air paling banyak berarti kalah. Nah, itu merupakan aturannya ya. Jadi harus ditaati. 3. Apa yang terjadi jika Beni atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Apa anak-anak yang terjadi? Pasti akan bertengkar ya jawabnya. Nomor 4. Mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya yaitu agar adil dan tidak terjadi pertengkaran. 5. Apa manfaat aturan? Yaitu permainan menjadi adil dan juga lebih menyenangkan. Jangan lupa ya, nanti jawabannya kalian tulis di buku paket agar bisa untuk belajar. Nah, di sini Beni tadi menjelaskan manfaat mentaati aturan adalah agar adil, rukun, dan juga tertib. Nah, apabila tidak mentaati aturan, maka akan terjadi perselisihan dan pertengkaran. Ayo, kira-kira mau menjadi hidup adil, rukun, dan tertib atau terjadi perselisihan dan pertengkaran? Pasti maunya adil, rukun, dan tertib ya. Oleh karena itu, kalian harus mentaati aturan dimanapun. Paham ya? Nah, di sini juga ada pesan Beni. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau tidak mematuhi aturan? Jelas dari jawabannya yaitu terjadi perselisihan dan juga pertengkaran ya anak-anak. Jangan sampai seperti itu. Kita harus selalu mentaati aturan. Nah, demikian penjelasan dari Bu Guru. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa selalu belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.